Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'al فما لهم من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهنا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واشنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Masyaallah muslimin, bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para orang-orang tua kami, pemuka masyarakat, pengurus masjid, imam, muazin dan semua kita yang berhadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah ini bertemu kembali dalam waktu subuh ahad ini menjelang waktu syuruk Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sampai hari ini kita masih dalam kondisi ya beginilah. Masih pakai masker ya kan. Ini sengaja tadi pakai, tak jelas nanti bunyinya. Kemarin setelah di UIR kena dulu ya, Pak Rektor meninggal ya, dosen Fakultas Ekonomi satu, anaknya di Mesir. Setelah itu ada reda Pak, tenang sedikit. Mau dibuka lah sekolah, wali kota pun mengeluarkan edaran sekolah dibuka tatap muka. Kita pun dah alhamdulillah nampaknya udah mulai reda. Tapi tahu-tahu meledak pula di UIN. Rektor pula dia yang bos-bos pula kena ya. Rektor dia kena dulu, habis semua. Sekarang rektor masih di Rumah Sakit Safira Pak. Belum izin keluar lagi. Pegawai, dosen kena. Kemudian tutup, diperpanjang masa tutup kampus. Jadi kami hari ini tak ngajar-ngajar tatap muka lagi Pak, cukup online aja. Yang di online kan anak-anak di ujung kampung hutan sana, tak ada sinyal, tak ada apa. Ya itulah kondisinya. Belum lagi yang mau bimbingan skripsi, yang mau bimbingan proposal skripsi. Gimana kita melayaninya? Ya apa adanya. Ini kondisi hari ini. Belum lagi kita lihat anak-anak sekolah SD. Sekarang bukan anak-anak sekolah, omak-omak. Omak dia yang sekolah sekarang. Tanya ibu itu, PR semua ibu itu yang buat. Ibu itu yang kirim, ibu itu yang antar. Anak main luar. Pokok selama ini rumah berserak, tak bisa dikemas. Karena kumpul semua. Yang menangis, yang berkelahi lengkap semua itu. Nah, inilah kondisinya. Apa boleh buat? Sampai kapan? Wallahu alam, sampai kapan tak tahu. Yang jelas apa kata orang, suruh pakai masker, pakai. Jaga jarak, jaga. Semua ada dibuat. Karena ini wabahnya dunia, bukan kita aja. Nah, apa ibu-ibu yang saya muliakan? Dulu Pak ya, di waktu zaman-zaman Islam dulu, pada masa-masa pemerintahan khilafah Al-Islamiyah dulu, itu ada wabah yang lebih parah lagi dari ini.
Ini masih mendingan terdengar Pak. Kena, diisolasi, suruh senam-senam, makan enak, pulang, elok. Alhamdulillah. Angka kematian memang rendah. Bahkan dia diumumkan 97, ada yang mengatakan 96% sehat, 4% aja, atau 3% yang meninggal dunia. Begitulah angka kematiannya memang rendah. Tapi karena ini mendunia, yang kena itu dunia, maka yang korban udah banyak. Kita baru minggu kemarin Pak, itu Pak Saman Kemenak itu. Dengarkan beritanya kan di Ardingin itu. Itu kemana? Pertama anaknya kena, isolasi selesai. Kemudian istrinya kena. Sementara dia berangkat ke Sumbar MTQ, pengurusan MTQ. Begitu dia berangkat, istrinya positif, udah Kemenak cepat telepon, pulang kau cepat. Anda itu mungkin besar positif, karena istri Anda positif. Pulang, ternyata positif. Dilarikan cepat di rumah sakit Aulia Hospital. Tak bertahan lama, beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Memang angka kematiannya kecil. Tapi kalau kita kena masuk rumah sakit, kita masuk persen ke berapa? Apakah pasti kita masuk persen 59, 95? Atau mungkin yang 5%? Maka ini satu kewaspadaan. Zaman dulu ada namanya wabah Amawas yang terjadi pertama sekali di daerah Amawas antara Palestina dengan Yordania, dan disebut dengan negeri Syam. Yordania, Syria, Lebanon, Palestina, dan juga Syria, Damaskus, Syria. Nah, pada masa itu wabah Amawas itu lebih ganas. Asal kena saja tak ada ampun lagi, meninggal. Yang meninggal siapa? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi yang tinggal di daerah Syam, negeri Syam. Bukan orang-orang sembarangan, sahabat Nabi yang mengalami itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, wabah ini menelan korban, tapi dia tak mendunia Pak. Itu diingat, tak mendunia, dia cuma negeri Syam aja. Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, di situ aja. Dia tak sampai ke Madinah, tak sampai ke Mekah, tak sampai ke Mesir, tak sampai ke Irak sana, tak menyeberang pula ke Pakistan sana, tidak. Dia cukup di daerah itu aja. Ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Nah, cuma pada masa itu kan belum kenal lagi ada masker, apalagi vaksin segala macam, tak ada. Apalagi vaksin Cina, tak ada Pak. Ini lagi dipaksa nanti Pak. Nah, pada waktu itu begitu ganasnya wabah ini, kita ingat yang kena diantaranya Pak ya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dalam kitab-kitab sejarah kita baca, mereka menyebutkan yang korban umat Islam, ya umat manusia yang tinggal di negeri Syam, 4 negara tadi, itu mencapai korban 25.000 orang. Dia tak mendunia memang. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar masuk surga. Wa Umar fil jannah, Umar juga penghuni surga. Wa Ali Abu Utsman fil jannah, Utsman juga penghuni surga. Wa Ali fil jannah, Ali juga penghuni surga. Kemudian wa Talha fil jannah, Talha juga penghuni surga. Wa Zubair fil jannah, Zubair bin Awam juga penghuni surga. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf juga penghuni surga. Wa Sa'id bin Abi Waqqas wa fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas juga penghuni surga. Wa Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid juga penghuni surga. Wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah Al-Jarrah nomor yang ke-10 dia juga penghuni surga.
Ini di antaranya sahabat Nabi yang Nabi umumkan, Nabi jamin mereka penghuni surga. Di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam hadis tersebut dia nomor 10 yang terakhir. Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Sahabat Nabi menyebutkan, inna likulli ummatin amina wa aminu hazil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya. Setiap umat, setiap bangsa, setiap umat kata Nabi punya salah satu orang yang paling amanah dalam hidupnya, yang paling dipercaya. Artinya setelah Nabi Muhammad. Langsung Nabi menyebutkan, wa aminu hazil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ingat kata Nabi, yang paling terpercaya amanah dalam umat Nabi Muhammad adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini sahabat Nabi bukan tanggung-tanggung. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang paling amanah, terpercaya. Maka zaman Nabi digunakan untuk perbendaharaan keuangan, sebagai menjaga baitul mal segala macam. Sampai pada masa Umar digunakan beliau. Hidupnya sederhana Pak. Hingga pada masa Umar bin Khattab berkuasa, Umar bin Khattab 11 tahun ya. Setelah Abu Bakar 2 tahun cuma. Hidupnya tetap seperti biasa aja. Sebelum terjadinya wabah Amawas. Sebelum terjadinya wabah Amawas yang ganas itu. Dia tinggal di Syria, Damaskus. Kenapa beliau tinggal di sana? Karena sebelumnya penaklukan negeri Syria, negeri Syam, pada masa Abu Bakar juga pernah dijalankan, pada masa Umar dilanjutkan, yang memimpin pasukan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setelah beliau berhasil, maka gubernur Syria ataupun negeri Syam diserahkan kepada beliau. Gubernur Pak, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Waktu itu Syria, Yordania, Palestina, Damaskus masuk ya, kemudian Lebanon. Pada Umar berkunjung ke rumah beliau di Syria, Damaskus. Sampai Umar ke sana, dia tanya para sahabat-sahabat yang ada atau warga Islam yang ada di Damaskus Syria. Langsung Umar mengatakan, "Aina akhi?" Mana saudaraku? Nah, sahabat-sahabat atau orang-orang warga Syria bertanya, "Man akhuka?" Saudara Anda siapa ya Khalifah? Amirul Mukminin. Dia menyebutkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mana dia? Langsung dipanggil, datang memang. Tunggu bentar lagi dia datang. Datang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setelah cerita, langsung Umar bin Khattab, begini Abu Ubaidah, boleh saya berkunjung ke rumah Anda? Silakan, dibawa oleh Abu Ubaidah. Sampai ke rumah ini gubernur. Pada masa itu keuangan Islam cukup banyak kok. Sampai ke rumahnya tak ada apa-apa Pak. Umar tengok cuma ada pedang pertempuran yang dia gantungkan di rumahnya, serta baju perangnya yang terbuat dari besi. Apa kata Umar? Abu Ubaidah, sekarang udah lain. Kawan-kawan kita pun udah berubah. Keuangan banyak, duit negara juga ada, penggajian juga bisa. Tolonglah dirubah keadaan ini. Umar mengharapkan, rubahlah sedikit. Belilah sedikit apa-apa kayak di rumah ni. Gitulah bahasa kita. Kita beli kulkas kayak, kompor gas kayak dibeli, kasur kayak gitu. Apakah diam aja diam. Cukuplah ini. Ini aja entah seberapa nanti tanggung jawabnya, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Namun setelah itu pulang, setelah pertemuan itu pulang Amirul Mukminin Umar bin Khattab ke Madinah, itu pusat negara Islam. Setelah pulang, ada satu cerita di riwayat menyebutkan Umar bin Khattab kirim duit dana ribuan dirham segala macam, dikirim. Dia cakap kepada pegawai yang mengantar kepada Abu Ubaidah, antar duit ini. Cakap sama dia, gunakan untuk keperluan dirinya. Dia antar dari Madinah ke Syria sana.
Masuk, jumpa Abu Ubaidah, dikasih. Apa kata Abu Ubaidah? Ini duit apa ini? Hah? Amirul Mukminin mengatakan untuk keperluan Anda. Mendengar itu, dia ambil, besoknya dia bagikan kepada warga, habis sikit pun tak ada tinggal untuk dirinya. Coba. Wajar Nabi menyebutkan, ini orang terpercaya dalam umat Islam, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi jamin beliau penghuni surga. Nah, tapi bagaimana kondisinya ketika wabah Amawas? Beliau kena, Pak. Ini sahabat Nabi yang mulia, beliau kena. Wabah Amawas tidak ada ampunnya. Setelah beliau kena, yang lain udah banyak yang kena, udah korban, tidak ada obat waktu itu, tidak ada vaksin, tidak ada apapun yang dimiliki kecuali mereka berusaha untuk berobat. Nah, setelah beliau kena dan yakin tidak ada lagi obat yang bisa menanganinya, beliau panggillah Muaz bin Jabal. Juga tinggal di sana. Tinggal di sana. Karena waktu perang menguasai Syria, yang ikut sahabat-sahabat Nabi banyak sekali, termasuk kepala bala tentaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ammar bin As, juga Muaz bin Jabal ikut. Dia panggil Muaz, sahabat Nabi, Pak. Saya udah kena nih. Sebagaimana kita lihat yang lain-lain kena ini tak bisa terselamatkan. Mungkin ini sudah wabah yang menimpa kita dan menimpa orang-orang soleh zaman-zaman dahulu. Mungkin juga ini masuk bagian saya, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beberapa hari setelah itu dia meninggal, tapi sebelumnya dia cakap pada Muaz bin Jabal, Muaz, kalau seandainya saya meninggal, saya mohon Anda menggantikan saya sebagai gubernur di negeri Syam ini. Mendengar itu, okelah kata Muaz, kalau itu terjadi, siap. Tak lama meninggal Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kena wabah Amawas. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Nabi dijamin masuk surga lagi. Kan? Jadi wabah-wabahnya jangan kita berburuk sangka, Pak. Meninggal itu kena wabah, banyak dosanya itu. Jangan ngomong seperti itu. Ini sahabat Nabi yang meninggal kena wabah, apa dosanya? Dijamin masuk surga lagi, apa dosanya? Kan? Nah, naik Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sahabat Nabi juga mulia. Nabi menyebutkan khuzul Quran atau khuzul Quran. Mani bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal wa Salim Abdung ataupun Abu Huzaifah, Maula Abi Huzaifah. Kata Nabi, saya merekomendasi Anda kalau mau belajar Quran, kata Nabi, atau menghafal Quran, saya rekom Anda 4 orang aja. Silakan berguru kepada 4 orang ini. Yang pertama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga Muaz bin Jabal. Yang keempat Salim Maula Abi Huzaifah. 4 orang ini Nabi rekom. Mau belajar Quran, mau menghafal Quran, jumpailah 4 orang ini. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, yang terakhir Salim Maula Abi Huzaifah. Masuk Muaz bin Jabal, anak muda, Pak. Muaz bin Jabal zaman Nabi anak muda. Islam berumur 18 tahun. Dan dia meninggal berumurnya cuma 38 tahun. Abu Ubaidah meninggal tadi umurnya 58. Dia anak muda. Tapi Nabi menyebutkan siapa itu Muaz bin Jabal, kalau mau belajar Al-Quran sama beliau. Di antaranya 4 orang ini, tidak boleh sama yang lain. Itu menunjukkan dia memang sahabat Nabi yang mulia. Bahkan Nabi juga menyebutkan dalam sebuah hadis lain, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr as-Siddiq. Yang paling penyayang dengan umat Islam adalah, kata Nabi, Abu Bakar Siddiq.
penyayang kata Nabi. Memang sifatnya seperti itu. Ya. Wa alamu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Tapi ingat kata Nabi, yang paling mengerti halal haram hukum di antara sahabat-sahabatku atau umatku adalah Muaz bin Jabal. Anak muda. Dia orangnya faqih, yang mengerti syariat, yang paham. Maka di Syria, di Damaskus, semasa sebelum wabah, ada Muaz bin Jabal, anak muda, ada sahabat-sahabat dari Nabi yang lain yang senior-senior. Kalau mereka berkumpul di masjid di daerah Damaskus, mereka tak akan berani bicara masalah fikih, bicara masalah hukum kalau ada di situ Muaz bin Jabal. Walaupun Muaz bin Jabal ini junior Pak, muda lagi kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi dia memang diakui Nabi. Orang yang alim, faqih. Demikian juga berkaitan dengan Al-Quran, belajar juga sama dia. Ingat satu sejarah. Ketika Nabi mengutus beliau berangkat ke Yaman berdakwah, itu terjadi setelah perang Tabuk. Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Perang Tabuk pada bulan Rajab, Syaban, Ramadan. 3 bulan setelah Ramadan, Nabi sudah sampai ke Madinah. Tak berapa lama setelah itu, dia utuslah Muaz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Jasa Muaz bin Jabal dakwahnya ke Yaman. Sampai sekarang hasilnya tengok. Negara Yaman yang dulu berdakwah di sana yang aktif sekali, itu Muaz bin Jabal yang Nabi utus. Setelah Nabi selesai perang Tabuk. Maknanya apa? Setelah Muaz diutus ke Yaman berdakwah, itu umur Nabi setelah itu lebih kurang setahun setengah lagi Pak. Setahun setengah lagi. Itu makanya ketika Muaz bin Jabal Nabi utus, waktu di atas kendaraan, Nabi mengucapkan, kalau bahasa kitanya, Muaz, saya utus Anda ke Yaman untuk berdakwah. Tapi ingat Muaz, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Tengok Pak. Insya Allah nanti Anda akan melalui kubur-kubur, akan melalui masjidku dan melihat kuburku di sana. Tengok, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Dia mengutus Muaz bin Jabal pada tahun akhir tahun 9 Hijriah. Nabi dia tahu dah. Nabi dia tahu itu. Kapan beliau akan berangkat. Udah ada firasatnya udah. Itu makanya dia cakap sama Muaz. Muaz, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir. Baik-baiklah engkau berdakwah di Yaman. Ajaklah umat ke masuk Islam, bagaimana Anda berdakwah. Efektiflah berdakwah. Cuma akhir kata itu yang tak tahan Muaz mendengarnya. Karena beliau menyebutkan mungkin ini pertemuan yang terakhir. Nanti ente pulang nanti Anda akan lewat ke masjidku dan Anda lihat yang Anda lihat hanya kuburku saja lagi. Mendengar itu Muaz tak tahan. Dia menangis, tak bisa jawab apa yang diucapkan Nabi. Dia berangkat berdakwah di Yaman. Muaz bin Jabal sahabat Nabi yang mulia. Hingga Nabi meninggal, beliau pun tak pulang dari Yaman. Dia lanjutkan dakwahnya. Meninggal Abu Bakar, beliau pun tak pulang dia dari Yaman ke Madinah, tak pulang. Setelah Abu Bakar meninggal, naik Umar bin Khattab, barulah beliau pulang ke Madinah. Berapa lama dia berdakwah? Hampir 4 tahun, 5 tahun lah. Nah ini sahabat Nabi. Nah setelah kena Abu Ubaidah Al-Jarrah, naik Muaz bin Jabal. Dia pun mengatakan, mengasihkan tausiah kepada umat waktu itu, bahwasanya ini wabah juga kena kepada umat-umat terdahulu, yang meninggal juga orang-orang soleh, yang kena juga orang-orang soleh, dan kemungkinan juga kata Muaz, ini juga kena bagian saya. Tak lama dia ngomong seperti itu. Yang pertama kena anaknya Abdurrahman, meninggal. Tak lama setelah itu anaknya, istrinya kena dua-dua, meninggal.
Dulu kan tak ada jaga jarak Pak, belum ada lagi. Begitu yang kena ini dipegang, diurus segala macam, ya kena juga orang yang mengurusnya. Seperti sekarang ini. Kena Muaz bin Jabal. Coba. Apa lagi? Sahabat Nabi yang mulia, yang berdakwah, diutus ke Yaman. Dan sahabat Nabi yang paling mengerti hukum halal haram, kena beliau. Nah, setelah beliau kena, sebagaimana kejadian yang lalu-lalu, sahabat-sahabat yang lalu juga kena, beliau panggillah Amr bin As. Sahabat Nabi yang ahli strategi perang, Amr bin As. Pada masa Umar bin Khattab, dia yang menguasai negeri Mesir. Amr bin As, sampai dibangun masjid sekarang ada di Mesir, masjid Amr bin As. Nah, dia panggil Amr bin As, Amr bin As, saya udah kena, anak saya Abdurrahman udah meninggal, istri saya juga udah meninggal, saya sekarang saya pula yang kena. Sebagaimana yang kita lihat, yang kena ini tak ada lagi harapan. Saya berharap setelah saya meninggal nanti, saya mohon Anda menggantikan saya sebagai gubernur negeri Syam. Tak lama meninggal Muaz bin Jabal. Naik sahabat Nabi Amr bin As. Nah, waktu itulah Amr bin As pikir-pikir Pak. Dia lihat bahwa inna hazal wajah yasta'il kama yas'ilun nar, kata beliau, ini wabah ini, kata menurut pemikiran beliau, apa yang beliau lihat perkembangannya bagaikan api. Api itu kalau sudah membakar di suatu daerah akan merembet ke tempat lain. Kalau tidak dipadamkan, terbakar sebuah rumah, berdempet, itu merembet semua rumah-rumah lain kena. Terbakar lahan, tengok, akan merembet kepada lahan yang lain. Amr bin As melihat ini. Kata beliau, kalau begitu ini wabah ini bisa menyebar sebegitu cepatnya. Sebagaimana api membakar bisa menyebar begitu cepatnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat dengan orang yang kena. Di waktu itulah Pak terpikir Amr bin As agar jaga jarak. Coba. Jangan pikir orang sekarang Pak. Abad 14 dulu. Abad 13 lah buat. Amr bin As sudah berpikir itu. Lalu dia instruksikan kepada warga negeri Syam seluruhnya, di Syria semua, agar mereka jaga jarak, cari tempat-tempat yang tinggi. Ada naik bukit, naik gunung, jaga jarak, tak bersatu dengan yang lain, agar yang kena tidak berimbas kepada orang-orang yang terdekat. Dia instruksikan, dia suruh. Dulu belum ada masker Pak, belum kenal masker lagi jaga jarak aja yang dia pikirkan, agar tidak mengena kepada orang-orang terdekat. Tengok apa hasilnya. Alhamdulillah, atas ide dan pemikiran beliau, reda wabah Amawas pada masa Amr bin As gubernurnya, dengan inisiatif dia jaga jarak agar tidak kena kepada orang lain. Selamat Pak. Lalu Umar bin Khattab dapat berita itu, atas ide Amr bin As. Umar puji Amr bin As, memang hebat kau Amr bin As. Atas inisiatif Anda, wabah ini pun berakhir. Nah ini kan, maka jangan heran dibuat seperti itu. Kita apalagi kan dilarang kali yang berkaitan dengan kurumun-kurumun yang bisa membuat adanya penyakit seperti itu bisa bertambah. Apalagi daerah-daerah yang betul-betul sifatnya zona merah. Ini sejarah. Mananya apa? Zaman dulu sahabat Nabi yang mulia pun pernah kena.
Jangan kita heran, jangan kita berburuk sangka kepada mereka-mereka yang kena lalu meninggal. Kenapa? Karena zaman Nabi juga kena, zaman sahabat Nabi juga kena. Yang kena bukan orang sembarangan, tapi sahabat-sahabat Nabi yang dimuliakan Nabi, bahkan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, itu yang kena di antaranya. Bahkan masih banyak sahabat Nabi, Pak. Dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir bercerita masalah Bilal bin Rabah. Di situ ada ulama yang bernama Ibnu Bukir. Bilal bin Rabah juga kena wabah amawas, meninggal di Aleppo, Syria, Al-Halab. Juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah. Siapa tak kenal Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi yang paling mulia. Sahabat Nabi yang mulia. Kena, Pak, dan meninggal dunia dengan wabah amawas. Muazin Nabi itu cuma dua yang paling terkenal. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Ganti-gantian. Kalau Bilal subuh nanti zuhur Abdullah bin Ummi Maktum, yang buta itu orangnya, Abdullah bin Maktum. Nanti asar Bilal lagi, maghrib gantian, isya, seperti itu. Maka sahabat Nabi, Nabi menyebutkan pada kisah Bilal bin Rabah, Nabi pernah masuk, diizinkan masuk ke surga. Begitu dia masuk surga, yang pertama dia dengar sandal Bilal bin Rabah. Yang pertama beliau dengar bunyi sandal Bilal bin Rabah. Besok paginya Masjid Nabawi dia panggil Bilal. Bilal, sini kau dulu. Selesai sholat subuh, Nabi tanya, Bilal, apa sih kehebatannya yang Anda lakukan? Begitu saya masuk surga, yang pertama saya dengar itu bunyi detak langkah ataupun bunyi trompa Anda dalam surga, dan itu mendahului saya. Apa kok bisa begitu? Lalu kata Bilal, saya biasa-biasa aja Nabi, yang wajib oke. Itu tempat tinggal nama pun wajib. Cuma yang lainnya iza ahdas tu, apabila saya berhadas tawaddatu, saya langsung berwudu. Fasallaitu rakaatain, lalu saya salat 2 rakaat. Setiap saya batal wudu, saya langsung berwudu. Setelah berwudu, saya langsung salat sunat wudu 2 rakaat. Itulah yang saya lakukan selain wajib. Setiap hari siang malam. Batal wudunya, dia ambil wudu. Habis ambil wudu, dia salat 2 rakaat, salat sunat wudu. Itulah yang saya lakukan. Oh begitu ya, kata Nabi, tengok. Itu amalan sunnah yang rutin beliau lakukan. Selain amalan wajib di antaranya. Dan itu membuat beliau ada masuk dalam surga. Walaupun namanya 10 orang tadi tak ada Bilal bin Rabah, tapi Nabi udah tahu. Masuk surga pun bunyi trompa Bilal bin Rabah yang beliau dengar. Sama seperti ini juga kena. Beliau tinggal di Halab, Aleppo yang diserang habis-habisan sekarang ini. Mungkin kuburan Bilal pun dah hancur, dibom-bom oleh sekutu-sekutu pemerintah Syria hari ini. Dia dikuburkan di Halab sana, di Aleppo sana. Itu yang dibom-bom hancur-hancuran. Saya terpikir mungkin di situ ada kuburan Bilal bin Rabah. Tapi sahabat Nabi ini orang-orang yang juga pasti masuk surga. Itu juga kena wabah amawas. Jadi begini ujian, Pak. Sampai kapan ujian ini berakhir? Wallahu alam. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar cepat berakhir, karena mau banyak aktivitas segala macam, agar masjid ini bisa pakai karpet kembali, agar kita datang biasa-biasa, bisa salaman semua lah. Ini kan takut-takut semua udah kan. Apalagi belakangan ini baru kemarin udah reda, ini meledak kembali. Tak apa persoalannya. Ada orang bergurau kadang-kadang kepada kita, dulu Pak Ustadz UIR kena, reda sekejap udah pula UIN pula, karena bos-bosnya aja. Nanti bentar lagi kata dia habis UIN UNRI pula. Nauzubillah. Nah, ini kondisi yang kita hadapi hari ini. Maknanya Pak, ujian seperti ini sudah ada terjadi pada sahabat Nabi yang tewas ataupun yang korban
Itu sahabat-sahabat Nabi yang mulia, bukan orang sembarangan. Ya, nampak? Nama Bilal sampai hari ini Pak, sampai kapan tak akan hilang kan? Nah, siapa Bilal Jumat hari ini? Siapa Bilal solat tarawih malam ini? Hah? Di kampung saya sampai meninggal latuk tu dah. Dari lajang lagi tukang azan kerjanya. Di kampung saya itu tak kenal orang siapa nama dia. Orang kenal dia namanya Bilal. Padahal namanya Abdul Majid. Udah meninggal tuh, baru orang tahu nama dia itu. Nah, sebelumnya orang tak tahu. Kalau orang panggil Bilal, mana tu Bilal, mana Wak Bilal, mana Wak Bilal. Itu aja, saya pun tak tahu. Wak Bilal yang tahu. Nah, itu contohnya. Begitu hebatnya nama Bilal bin Rabah. Nah. Oke, nampak? Ini sejarah yang perlu kita tahu, bahwa ujian seperti ini sudah lama dihadapi oleh para sahabat Nabi, dan yang meninggal pun bukan orang-orang sembarangan. Nah, dan itu wabahnya jauh lebih keras dari apa yang kita alami hari ini. Namun begitu, kita tetap waspada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini cepat berakhir.